Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Umi Yuhaina NIM 325, Salsabila Nada NIM 336, Putri Rashidah NIM 346, Niken Ayu Anggraini NIM 350, Anjarini Rianti NIM 353, dan Salma Zulaida NIM 358. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Organisasi Manajemen Hubungan Pelanggan. A. Pengertian manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah strategi bisnis yang mengintegrasikan faktor internal dan faktor eksternal dengan cara analisis data pelanggan menggunakan teknologi informasi guna memperoleh perhatian pelanggan untuk meraih nilai seumur hidup, sehingga perusahaan dan pelanggan memperoleh keuntungan dan manfaat. Ukuran nilai seumur hidup apabila perusahaan mampu menjadikan pelanggan sebagai orang yang mau memberi advokasi, menjadi member dan partner bagi perusahaan. B. Tujuan manajemen hubungan pelanggan. Dalam penerapannya, manajemen hubungan pelanggan memiliki beberapa tujuan. Menurut Lukas 2006 ada 6, diantaranya 1. Mendapatkan pelanggan, yang kedua, mengetahui pelanggan, yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang menguntungkan, yang keempat, mengembangkan pelanggan yang menguntungkan, yang kelima, merubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadi menguntungkan. C. Struktur manajemen pelanggan secara konvensional. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Organisasi yang susunannya berdasarkan atas fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi ini memiliki susunan tenaga penjualan, pemasaran, direktur atau wakil direktur penjualan dan pemasar. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur geografis mengatur beberapa atau semua dari 3 disiplin manajemen pelanggan inti, yaitu pemasaran, penjualan, dan layanan pada garis teritorialnya. Yang ketiga, struktur organisasi berdasarkan pengembangan produk dan brand. Struktur organisasi produk atau merek biasa diterapkan dalam perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk, khususnya yang memiliki persyaratan pemasaran, penjualan, atau layanan yang berbeda, seperti Unilever. Yang keempat, struktur organisasi untuk mengembangkan pasar atau berbasis pelanggan digunakan ketika perusahaan melayani pelanggan yang berbeda atau kelompok pelanggan yang merasa memiliki persyaratan pembelian yang berbeda. 5. Struktur organisasi matriks. Organisasi matriks sering menjadi solusi struktural yang lebih disukai ketika perusahaan memiliki beberapa lini produk yang berbeda yang melayani beberapa kelompok pelanggan yang berbeda. Dalam struktur ini, biasanya memiliki manajer berbasis pasar atau pelanggan di satu sisi dan manajer produk di sisi lain matriks. D. Organisasi jaringan dan virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang melakukan outsourcing fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Organisasi-organisasi virtual menciptakan jaringan-jaringan hubungan yang memungkinkan untuk mengontrak produksi, distribusi, pemasaran, atau setiap fungsi bisnis lain di mana manajemen merasa orang lain dapat melakukan lebih baik atau lebih murah. Organisasi virtual mengambil banyak fungsi dari luar dan memusatkan perhatian pada fungsi yang terbaik yang dikuasai. Kekurangan struktur ini adalah berkurangnya kendali manajemen atas bagian-bagian utama bisnisnya. Tujuan akhir dari organisasi virtual adalah untuk menyediakan produk atau layanan yang inovatif dan berkualitas tinggi secara instan dalam menanggapi permintaan pelanggan. E. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal atau hubungan antar manusia adalah keseluruhan hubungan baik yang bersifat formal maupun informal yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam berbagai situasi kerja dengan tujuan untuk mengembangkan rasa bahagia dan rasa puas, serta kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Secara umum, manfaat yang paling mendasar dengan adanya hubungan antar manusia yang sehat dalam suatu organisasi
adalah meningkatkan produktivitas kerja personil organisasi tersebut. Selain itu, tujuan hubungan 10 antar manusia dalam organisasi sebenarnya dapat mencegah timbulnya konflik, terutama konflik interpersonal atau konflik antar pribadi pada kantor yang biasanya dapat merupakan terdapat kelangsungan aktivitas organisasi. Dalam melaksanakan proses interaksi komunikasi, manusia berusaha agar lebih saling pengertian, saling merasakan, saling menyadari kebutuhan masing-masing baik biologis maupun psikologis. Hubungan antar manusia dapat terjadi dalam situasi dan kondisi yang bermacam-macam, serta berbagai lapangan kehidupan. Namun, tujuannya tetap saja adalah kepuasan bersama antar pelaku komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.